Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi cukup rame nih ya. Soal rencana pemerintah mencampur bensin pakai etanol. 10% katanya. Namanya E10. Nah, kita coba kupas nih argumennya terutama dari Menteri SDM, Pak Bahlil Lahadalia. Infonya dari kompas.com. Iya, betul. Jadi fokus kita kali ini memahami dulu kenapa sih pemerintah, lewat Pak Menteri ini ya, mendorong kebijakan E10. Terus gimana beliau menjawab keraguan-keraguan yang muncul di publik, dan apa sih sebenarnya tujuan besarnya? Kita coba bedah murni dari pernyataan beliau yang ada di sumber tadi ya. Mari kita mulai. Oke, siap. Mari kita bedah ya. Jadi intinya sih sederhana ya. Bensin biasa dicampur 10% etanol. Nah, etanolnya ini, kata Pak Menteri, diambil dari sumber daya kita sendiri. Ada tebu, jagung, singkong gitu. Dan alasannya secara resmi gitu ya, ini upaya buat bikin energi bersih, buat nurunin emisi gas buang katanya. Nah, yang menarik perhatian saya langsung dari pernyataan Pak Menteri itu respons beliau soal isu teknis. Kan banyak tuh yang khawatir, wah nanti mesin rusak nggak ya pakai campuran etanol. Nah, beliau ini tegas banget membantahnya. Malah beliau balik menuding, gitu, katanya isu negatif soal mesin rusak ini sengaja dihembuskan. Oleh siapa? Ya, oleh pihak-pihak yang merasa kepentingan impor BBM-nya keganggu sama rencana E10 ini. Gitu tudingannya. Oh, jadi ada semacam tudingan balik ya? Bukan cuma soal teknis mesin, tapi ini ada kaitannya sama kepentingan ekonomi besar, terutama importir BBM gitu ya? Persis, itu yang secara eksplisit disampaikan. Kebijakan S10 ini memang dirancang untuk mengurangi kuota impor BBM. Pelan-pelan katanya. Beliau bahkan kasih angka loh. Nilai impor energi kita itu disebut sampai 520 triliun per tahun. Angka yang, wah, besar sekali ya. Jadi angka ini ngasih konteks kuat banget kenapa pengurangan impor jadi argumen utama beliau. Mungkin malah lebih dominan daripada klaim soal lingkungan tadi ya. Ini pertaruhan ekonominya raksasa soalnya. Iya, 520 triliun itu gede banget memang. Nah, Pak Menteri ini untuk nguatin argumennya nunjuk contoh negara lain juga kan? Beliau sebut Amerika Serikat, katanya malah udah E20 di sana, 20% etanolnya. Terus ada Brazil, India, Thailand juga disebut. Thailand katanya B20. Nah, ini perlu sedikit catatan mungkin ya. B20 itu kan biasanya kita kenal sebagai campuran 20% biodiesel ya, yang dari minyak nabati. Tapi ya dalam laporan sumber kita, Pak Menteri menyebutkannya dalam konteks perbandingan kebijakan bioenergi secara umum lah. Intinya sih mau nunjukin kalau penggunaan biofuel dalam skala besar itu bukan hal aneh gitu. Udah banyak negara yang jalanin, walau mungkin jenisnya beda-beda. Oke. Jadi contoh internasional itu dipakai buat bilang kalau ini bukan ide baru atau aneh gitu ya, udah ada presidennya. Lalu gimana eten ini ditaruh dalam gambaran kebijakan energi Indonesia yang lebih gede? Ada kaitannya nggak? Nah, ini juga penting nih. Pak Menteri menegaskan kalau E10 ini bukan program yang berdiri sendiri gitu aja. Ini dilihat sebagai bagian dari agenda yang lebih besar. Apa itu? Program hilirisasi sumber daya alam. Jadi mengolah bahan mentah di dalam negeri biar nilai tambahnya naik. Terus, ini juga bagian penting dari transisi energi nasional kita. Muaranya, ujung-ujungnya, seperti yang ditegaskan beliau, ya buat mewujudkan kedaulatan energi nasional. Ini arahan dari Presiden Prabowo Subianto, katanya. Jadi nyambung ke visi yang lebih besar ya, soal kedaulatan energi. Sikap Pak Menteri sendiri gimana pas nyampein ini? Kelihatan ngotot nggak? Wah, sangat menonjol sih sikapnya. Beliau kan ngingetin publik kalau beliau ini mantan aktivis ya. Jadi kelihatan banget determinasi atau kegigihannya gitu. Beliau malah nantangin diskusi terbuka. Ngajak siapa aja, termasuk mahasiswa katanya, buat ayo adu data soal manfaat etanol ini. Sampai ada kutipan yang kuat banget kan, demi kedaulatan Ibu Pertiwi, jangankan selangkah, sejenggal pun saya tidak mundur. Wah, ini sinyal kuat banget sih kalau pemerintah serius mau jalanin ini. Iya, tegas banget ya kedengarannya. Kalau kita rangkum nih ya, dari kacamata Pak Menteri yang kita bahas dari sumber berita ini, S10 itu didorong oleh, oke, klaim energi bersih, turunin emisi. Tapi penekanan yang kuat banget itu ada di tujuan ekonomi strategis, yaitu potong impor BBM yang nilainya ratusan triliun itu, plus cita-cita besar soal kedaulatan energi nasional. Nah, soal kekhawatiran teknis kayak mesin rusak, itu dibantah keras, malah dituding balik sebagai perlawanan dari importir. Oke, jadi kalau dari penjelasan Pak Bahlil ini narasinya jelas banget ya. Eten itu langkah penting buat mandiri energi. Dan ini perjuangan melawan dominasi impor. Nah, ini jadi menarik nih buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya. Di luar isu penting soal ngurangin impor yang tadi disorot banget sama Pak Menteri, kira-kira
faktor pendorong lain apa ya di ekonomi domestik kita? Atau mungkin dampak signifikan apa lagi, khususnya buat sektor pertanian kita? Kan nanti butuh banyak tebu, jagung, singkong tuh. Gimana dampaknya kalau kita beneran pindah besar-besaran ke produksi etanol dari bahan-bahan itu di Indonesia? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan renungan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian kita dorong lagi untuk bensin, kita bikin S10. Supaya campurannya adalah etanol. Nah, saya mau jelaskan ini. Nggak apa-apa, Om suka kalau kalian agak sedikit gimana-gimana gitu. Biar kalian tidak dengar di sosmed apa itu etanol. Adik-adik mahasiswa, etanol ini adalah bahan baku yang didapatkan dari jagung, dari tebu, dari singkong. Ini adalah untuk mencampur bensin dalam rangka menurunkan emisi dan ini energi yang bersih. Di Amerika sekarang sudah ada mandatory 20%, 20. Nanti kita lihat, ada slide-nya, bikin slide-nya coba. Kemudian di Brasil itu sudah ada B30 dan B85. Di India sudah ada B10. Di Thailand sudah mandatory B20. Yang mengatakan hoax ini adalah orang-orang yang tidak ingin untuk kuota impornya dipangkas untuk menuju kedaulatan negara. Saya bisa bertarung Bapak Ibu semua, saya sengaja membawa ini dalam ruang publik sebagai ruang diskursus. Saya mantan aktivis dan tidak pernah mundur untuk melakukan perdebatan-perdebatan intelektual yang konstruktif. Saya ingin mengatakan ini kenapa? Karena yang melakukan penemuan ini bukan hanya ahli minyak dari Indonesia, dari hampir semua negara. Kalau kita campur ini dengan etanol, maka kuota impor bensin yang selama ini diambil alih oleh importir, maka berlahan-lahan importir kita kurangi, maka ruang pekerjaan mereka berkurang dan mereka tidak ingin agar Indonesia mengurangi impor dan kita impor dan impor terus. Ini tujuannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.